Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama dengan TV Hanura, pilihan hati nurani rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa, jauh-jauh dari seberang Pulau Jawa ke Jakarta, ingin berjumpa dengan kami dan tentunya ingin menyapa-nyapa masyarakat yang ada di dapilnya. Ya. Sebelum saya berkenalan, bulan ini masih di bulan Agustus, bulan perjuangan, ya, di mana bangsa Indonesia telah berusia di 78 tahun. Tentu ini kita sebagai rakyat Indonesia berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Indonesia ke depannya semakin menjadi bangsa yang kuat, yang kokoh dan juga mampu untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya. Kebetulan pada sore hari ini kita kedatangan calon wakil rakyat, ya, yang mudah-mudahan ini Allah mengijabah dan bisa lolos untuk menjadi wakilnya rakyat orang Sulawesi. Oke, saya ucapkan selamat datang buat Mas Muhammad Sabir Iqbal di TV Hanora pada sore hari ini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Abang. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, semangat. Kayaknya tambah kelihatan seger ya. Kapan datang ke Jakarta nih, Mas? Alhamdulillah kayaknya udah kurang lebih sebulan, Mas, di Jakarta. Di samping ada kegiatan bisnis, ada juga kegiatan untuk berafiliasi dengan Partai Hanura. Oke, sip. Alhamdulillah. Berarti memang karena semangat ya, Mas, datang ke Bapilu di sini, Mas ya. Siap, tentulah kita merasa berbahagia sekali mendapatkan suatu kehormatan yang sangat luar biasa dari DPP Bapilu dipanggil untuk podcast bersama. Oke. Saya senang, Bang. Terima kasih. Oke, ingin berbincang-bincang santai aja, Mas ya. Ini kan suasana juga sore juga. Kebetulan Mas sudah ada kopi ini. Yang di sini nggak ada malah. Abang tuan rumah, kita kan tamu aja, Oke, Bang. oke. Oke, kita Siap. selalu menghormati tamu walaupun kita tuan rumah semua di dalam rumah Hanura yang kita Sepakat. cintai bersama. Oke. Mas Zabir Iqbal saat ini kan sedang berjuang di Partai Hanura ini ya. Yang ingin saya tanyakan ini kan banyak nih partai lain, kok pilih Hanura ini Mas? Ini pasti ada sesuatu yang menarik kan dari Hanura untuk Mas Iqbal ini. Oke. Tentu saya merasa adalah kader partai terlama di Partai Hanura. Luar Jadi biasa. saya bicara histori, Bang. Sebelum Partai Hanura lahir, ada dulu namanya PK, Perhimpunan Kebangsaan, yang diketuai oleh Pak Wiranto. Nah, waktu Munas di Hotel Cempaka waktu itu melahirkanlah yang namanya Partai Hanura. Jadi dari PK-nya saya sudah di situ. Dan sampai hari ini saya tetap setia kepada partai ini, memberikan pilihan politik kepada partai ini, karena saya merasa partai ini dari awal saya sudah di dalamnya, seperti itu. Wah, luar biasa ini pemirsa. Ternyata beliau bukan cuma sesepuh ya. Ini termasuk pejuang dari hampir dari awal, bahkan sebelum Hanura Ya, ada sudah sampean di ormasnya dulu, di namanya ormasnya PK, dulu. Wah, yang melahirkan Partai Hanura. luar Saya biasa. sudah di situ, Pak. Makanya memang setia ya, setia. Ya, Karena memang menggunakan hati nurani tentu ya. ikut partai Hanura. Oke, Mas ya. Mas Iqbal nyalek di dapil berapa nih, Mas? Saya 2024 ini. diberi amanah oleh partai untuk tampil di dapil 5 Sulsel, yaitu ada 2 kabupaten, Mas, di situ, Bulukumba dan Sinjai. Di mana pada beberapa kali pemilu di daerah pemilihan itu kita baru kehilangan kursi pada tahun 2019. Itu yang pertama. Jadi pada tahun 2009
Partai Hanura juga memberikan satu kesempatan kepada kader terbaiknya waktu itu Pak Akbar Faisal. Jadi boleh dikatakan daerah Sulawesi Selatan itu menjadi suatu lumbung suara terbesar untuk penyumbang suara terhadap secara nasional. Secara nasional Secara di nasional situ. bisa dibuka. Wah, Sulsel itu salah luar satu penyumbang biasa luar berarti ya. biasa suara. Oke, Nah, oke. seperti itu. Jadi hari ini saya diberikan amanah untuk situ, diberikan nomor urut 1. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kerja-kerja kita di Partai Unan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amin. Jadi secara kehanoraan di dapil Mas Iqbal ini punya potensi yang luar biasa ya, melihat track recordnya dari 2009 terus 2014 baru di 2019 ya, dan Ah, katanya Mas tadi di situ merupakan lumbung terbesar nasional untuk partai hmm. Hanura. Oke. Berarti ini eh Sumsel ini ya, Sulawesi Selatan punya peran untuk meloloskan nih. Ini Partai Hanura ini kan sedang berjuang dengan betul-betul nih Mas untuk lolos ke 4% PT. Ya, kiat-kiatnya ini gimana nih Mas untuk membantu partai lah secara keseluruhan, secara umum. Jadi gini Bang, kalau untuk meloloskan partai ini PT, kader sudah kewajiban. Ya, Kewajiban betul, kita betul. untuk meloloskan ini partai. Jadi saya kan dari awal dari partai ini ya, jadi dari setiap momentum pemilu, Sulsel itu selalu memberikan suara yang terbaik. Terkhusus di Kabupaten Bulukumba, karena sejak partai ini lahir juga saya sudah diamanahkan menjadi ketua partai. Selama Hanura lahir, saya selalu ketua di situ, dan baru bulan kemarin karena saya diminta di DPD membantu juga di OKK, Wakil Ketua 1, jadi rangkap Oh ya. jabatan. Alhamdulillah sejak Hanura ada di Kabupaten Bulukumba itu nggak pernah kehilangan kursi. Tiga, begitupun kabupaten tetangga Sinjai dan ke sana. Jadi wilayah selatan itu, alhamdulillah Partai Hanura bagus, keterima. Sisa bagaimana peran kita untuk meloloskan partai ini ke depan masuk PT, ini tidak bisa hanya diberikan tanggung jawab itu kepada DPC. Harus ada yang masif, harus ada konsideran, harus ada regulasi. Ya, kerennya mungkin sekarang adalah sistem digitalisasi bagaimana merangkum satu kesatuan untuk perolehan target suara. Yang mana tanggung jawab itu harus diberikan kepada masing-masing pengurus di semua tingkatan. Termasuk para masyarakat Indonesia yang akan tampil dan memberikan politiknya di Partai Hanura, itu harus diberikan. Kita tidak bisa lagi melihat masa kelam yang kemarin. Ada jual beli suara. Wah, mudah-mudahan itu tidak Ya, terjadi lagi di 2024 ini Mas ya. makanya ini program ini harus linear. Harus terintegrasi, harus real time, supaya kita nggak boleh lagi kecolongan. Jangan salah, di 2024, analisa saya, kader-kader ke depan, baik tokoh bangsa secara nasional, momentumnya di 2024. Itu yang akan bertengker untuk membangun dinastinya sampai 10 tahun ke depan lagi. Bukan di 2019 kemarin. Di 2024 ini, Partai Hanura, segala jurus, segala upaya, segala daya dan pikiran yang cemerlang harus dituangkan sekarang. Ego sektoral harus dikesampingkan dulu bagaimana partai ini lolos. Harapan saya seperti itu Bang, sebagai kader militan dari partai. Oke. Kok sepertinya Mas Iqbal nih paham betul ya tentang Sulawesi Selatan. Jangan-jangan memang putra daerah Sulawesi Selatan ya? Asli, Wah, asli. Saya asli lahir di Kabupaten Bulukumba, besar di Kabupaten Bulukumba, memang cuma pernah lama juga di Bandung, Jawa Barat. Tetapi keseharian saya di sana seperti itu Bang. berarti punya harapan besar ya untuk membangun daerahnya, daerah sampean ya, untuk jadi Dewan Perwakilan Rakyat di provinsi ya. Kan di provinsi Mas ya? Ya. Oke.
Ya mudah-mudahan aja kita doakan Mas Iqbal ini bisa menjadi DPR provinsi di tempatnya ya di Sulawesi Selatan Dapil 5 ya tepatnya di Bulukumba. Sinjai sama Kabupaten. Bulukumba ya mudah-mudahan aja. Amin. Ini pertanyaan lagi Mas ya. Mungkin karena sampean putra daerah tentu sangat paham dan juga familiar dengan kehidupan masyarakat di situ ya. Jadi tetap topiknya di politik tentunya ya. Gambaran secara umum nih, peta politik di Sulawesi Selatan ini merah, hijau, kuning atau memang warna oranye nih Mas? Jadi gini Bang, di setiap momentum pemilu itu bagaimana cara partai politik itu mengait masyarakat. Jadi saya selalu berbicara kepada teman-teman. Nah, mungkin pada momentum ini, kesempatan ini juga saya harus menyampaikan bahwa Hanura itu harus melahirkan suatu gagasan, memiliki daya magnet sehingga orang mau berhanura. Itu yang harus dibangun. Persoalan kompetitor pemenang pemilu 2024 itu bagaimana partai politik mengolah partainya, Ya, betul betul. ya kan? Jadi harus memberikan kedaulatan itu kepada masyarakat untuk kita kawal sebagai parlemen. Nah, apa tarikannya di situ? Inilah yang harus dikaji oleh partai. Karena semua partai politik memberikan suatu gagasan dan ide. Kita memang harus mengakui, Bang, kita terlalu jauh kalah langkah dari partai politik. Tetapi itu kan nggak bisa menjadikan suatu harapan yang semu buat kita. Oke. Kita harus bangkit, Kita jaya harus dan menang. optimis ya. Di bawah ketokohan Pak Oso, Oke. siapa sih yang nggak kenal beliau? Sosok ketum kita. Dibanding, mohon maaf, partai-partai lain. Dari Betul. record dan sebenarnya ketokohan dan Sudah kemampuan benanang leadership. buana ya. Wah, udah. Ini yang harus diterima, yang harus dipengerti. Dengan membawa nama besar ketua umum kita, membangkitkan emosi kekaderan kita, ini yang harus dilakukan oleh masing-masing kader. Ego sektoral harus minggir dulu, nggak bisa. Persoalan dinamika namanya baru partai politik itu sudah lazim di mana-mana. Partai Hanura selalu identik dengan konflik di semua tingkatan. Tapi kan kita selalu melewati itu badai itu, Lewat Mas. ya. Berarti kita semakin kuat dengan konflik yang kita sudah lalui. Ya, kita sudah matang, Mas. Bukan lagi kuat, sudah matang betul. Nah, inilah yang menjadi harapan kita sebagai putra daerah. Berharap pada momentum pemilu 2024 itu sinergitas, kebersamaan yang harus diintegrasi. Biar perolehan kita itu, target-target pencapaian partai kita, itu nggak ngambang lagi sesama pimpinan atau ketua-ketua di semua tingkatan. Itu yang harus. Kalau kita ketinggalan, kita sudah diperhadapkan dengan sistem digitalisasi Bang hari ini. Kalau kita ketinggalan dari sana, dari soal itu, mohon maaf, kita akan kalah. Ini yang harus dipikir. Waktu kita sisa 6 bulan menghadapi itu. Kita mau bermain money politik, mau bermain strategi, pendekatan kultural, pendekatan dengan APH dan sebagainya. Kita kalah dari sisi situ. Membangkitkannya itu harus satu sistem yang fundamental, yang meyakinkan partai, meyakinkan kader. Ini yang harus diolah oleh partai. Betul. Untuk menggerakkan mesin partai tentu dari kader itu sendiri, kan? Iya. Insya Allah kalau sudah kader dari pusat ke daerah, ke kecamatan, bahkan ke ranting bergerak bersama, insya Allah tidak ada yang mustahil. Partai Hanura bisa kembali ke Senayan dan berjuang bersama rakyat. Ya. Ini ada juga pertanyaan nih Mas ya. Karena juga kita memasuki dunia 2024 ini ada juga Pilpres ya. Ya. Itu juga sangat menarik dan juga kebetulan kita sudah tahu nih Hanura bersama siapa. Betul. Ya di 2024 ya. Tentu itu ada pengaruhnya enggak Mas di wilayah sampean khususnya nih di Dapil 5 ya. Ini yang betul-betul menarik pertanyaan Abang. Mudah-mudahan masyarakat
Sulawesi Selatan melihat ini, Amin, amin. ya kan? Mudah-mudahan bisa Nah, saya mau dipahami mengatakan juga. seperti ini, Bang. Demokrasi itu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Betul. Pemilu kada, pemilu pilpres, ataupun pemilu apapun di setiap tingkatan, itu hanyalah suatu momentum untuk mengawal kedaulatan rakyat. Olehnya itu, pemilu itu harus dilakukan secara happy, bergembira. Bukan menyebar hoax, Betul. bukan menyebar fitnah, harus ini dan itu, enggak. Dan jangan mempolitisasi agama. Nah, Nah, itu juga itu. berbahaya itu. Itu yang saya ingin sampaikan. Sehingga kehadiran siapapun sosok di setiap daerah, contoh di Sulawesi Selatan, basisnya si A atau si B atau si C, yang jelas yang akan tampil menjadi calon presiden kita adalah putra-putra terbaik bangsa. Betul. Dan itu diatur oleh konstitusi. Makanya harus dilakukan secara bergembira dan happy. Ayo kita memilih pilihan kita. Tetapi enggak boleh juga melarang dong. Kan ada di daerah beberapa pejabat daerah, bupati dan gubernur. Itu sudah terang-terangan. Wah, berarti ini Pemaksaan kehendak, iya makanya saya bilang. berkampanye sebelum saatnya ini, Mas. Iya, itu sudah, Bang. Aduh, Nah, ini kan bahaya. sudah mencederai daripada demokrasi. Iya. Kata Pak Jokowi, kita udah kebablasan demokrasi. Konstitusi kita udah di ini ya, Iya, jadi dilanggar. berikan aja kebebasan masyarakat memilih gitu. Tidak usah lagi intimidatif karena sudah lewat masa itu. Masyarakat sudah pada pintar. Sistem digitalisasi, HP sudah digenggaman. Masyarakat itu sudah pintar, udah mengerti A, B, C dan C, gitu kan? Enggak perlu lagi diceramai ini yang jelek, ini enggak. Masyarakat udah pintar. Pemilih pemula itu sudah tahu. Pilihan politik terhadap pilpres itu sudah. Begitupun DPRD, provinsi dan kabupaten kota. Malah imajinasinya udah ngerti. Dia sudah paham masalah korupsi tanpa diceritakan. Si A, si toko B, si C selalu sudah sering kali, Bang, dipertontonkan dengan situasi dan kondisi pelaku-pelaku partai politik yang membuat dia gerah, alergi dengan partai politik. Nah, masa kita selalu mau terjerumus dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Itu yang harus dihilangkan. Nah, Hanura di mana? Ya itu, Bang. Nah, Hanura di mana saya ini? selalu mengatakan begini. Kita kalau ada masyarakat yang selalu mengatakan bahwa pilpres ini yang benar, ini yang salah, enggak usah. Kita tengah-tengah aja. Karena meraih empati dari masyarakat itu kita nggak perlu lagi membicara terlalu jauh. Perilaku yang paling dia lihat. Konsep dan gagasan yang enak masuk di akal, masuk. Apakah figur yang mengantar calonnya boleh? Gagasannya mengantar calonnya itu juga boleh. Makanya harus sinkron. Pencapaian itu harus kerjasama, Bang. Nggak bisa individu. Makanya selalu saya sampaikan di mana-mana. Di setiap, apakah saya di warung kopi, apakah saya di hal-hal yang kayak gini-gini, saya selalu mengedepankan yang cara-cara beretika dalam berpartai gitu. Gitu, Bang, Oke, kalau menurut siap, saya. siap, siap. Ini pertanyaan yang bukan terakhir sih, Mas ya. Mas kan pasti punya cita-cita ya dan visi misi lah istilahnya. Kok bisa pengen menjadi caleg provinsi khususnya di Dapil 5 yaitu Sulawesi Selatan. Ini biar para masyarakat di sana itu biar tahu, Mas. Kalau sampean itu bener-bener serius yang apa yang menjadi tujuan sampean, yang menjadi cita-cita sampean khususnya untuk masyarakat yang nantinya akan memilih sampean. Ya. Sederhana, Bang. Sederhana banget. Karena dasar hidup saya itu memang selalu dengan kesederhanaan. Saya ada mimpi dengan berbagai di daerah saya itu potensi yang sangat luar biasa. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, destinasi pariwisata. Keren daerah saya itu. Cuma bagaimana caranya mengelola dengan baik, yang betul-betul menjadi ekonomi kerakyatan, yang kerennya biasa orang sebut ekonomi Pancasila, yang belum betul-betul terasa oleh masyarakat, itu harus dibarengi dengan suatu ilmu. Betul. Saya memiliki itu, Bang. Contoh di sektor perikanan. Paham saya sektor perikanan darat. Bagaimana cara tata kelola pemijahan, pembesaran, pembuatan plasma,
bagaimana cara membuat home industry, ekonomi kerakyatan, saya paham. Itu yang saya mau sampaikan. Itu yang akan saya laksanakan ketika mendapatkan amanah gitu. Jadi tidak lagi ketika kita terpilih menjadi wakil rakyat, Masih gagasan mau kita belajar gitu ya. bukan, gagasan kita hanya berpikir kepada sektor proyek, aspirasi dan sebagainya. Harus ada perubahan. Oke. Berarti Mas, Mas Iqbal ini kan sudah punya pengalaman dan sudah punya ilmunya. Jadi saat sudah jadi, sudah tahu apa yang diinginkan masyarakat di sana. ya, saya mau seperti ini. Di daerah saya itu contoh di Kabupaten Bulukumba. Saya mau menjadikan daerah Kabupaten Bulukumba itu sebagai sentra pilot project perikanan air tawar. Jadi setiap kebutuhan benih air tawar tersedia di Kabupaten Bulukumba yang grade A. Gitu. Dari mana pendapatan PAD-nya? Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana UMKM tergerak di situ? Itu ada di kita gitu loh. Ini yang harus dirubah. Jadi tidak perlu lagi tahun berikut, pemilu berikut kita siram dan sebagainya, itu sudah pola-pola lama. Itu yang membuat saya bercita-cita untuk itu. Belum lagi kita bicara sektor pertanian. Destinasi pariwisata yang sangat luar biasa. Banyak potensi di daerah itu. Nah, makanya saya bilang, kalau Allah memberikan kodarnya, Amin. masyarakat memberikan pilihan politiknya kepada Partai Hanura, saya akan membuktikan itu gitu. Yang ketiga, diterima atau nggak diterima. Namanya anggota DPR itu kan proyek anggaran ada di situ. Yang tadinya mungkin dana aspirasi larinya ke kanan kiri yang nggak jelas ya kan. Yang banyak masuk naudzubillah min dzalik, jadikan aja program yang kerja nyata ke bawah. Biar masyarakat merasakan gitu. Apa persoalannya ke depan, seperti apa, modelnya seperti apa, ya kita rubah lah. Itu. Saya pernah podcast di Radar Group di daerah. Luar biasa. Gagasan itu harus tersampaikan. Betul. Gitu Bang. Jadi harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan cita-cita saya yang akan saya sampaikan ya, yang akan saya kerjakan nantinya kalau terpilih, insya Allah baik dari disiplin ilmu, budgetin anggaran, saya rasa paripurna untuk itu. Oke. Saya tepuk tangan dulu ya. Luar biasa. Beliau memang sangat amazing ya. Jadi paham betul dengan daerahnya dan itu potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Mas Iqbal, dan tentu saya harapkan masyarakat di sana ya, khususnya di Dapil 5 Sulawesi Selatan itu benar-benar memilih calon DPR-nya yang memang punya potensi dan punya mimpi yang besar untuk wilayah tersebut. Terima kasih sudah bersama kami nih Mas di TV Hanura pada sore hari ini. Mudah-mudahan semangat juangnya tetap membara seperti di bulan Agustus pada saat ini. Insya Allah, amin Bang. Harus, wajib itu Bang. Perintah ketum, kita harus gagah untuk berjuang. Gagah untuk memenangkan Partai Hanura. Ya kan seperti itu. Iya. Ya, jadi sebagai prajurit, perintah dilaksanakan. Dan saya mengucapkan terima kasih lagi nih, diberikan suatu kehormatan kepada Abang, ya kan. Kita bisa bincang-bincang supaya DPP tahu juga gimana sih keluh kesahnya daerah, ya kan. Betul. Seperti apa sih pola-pola pikirnya daerah, ya kan. Apa sih yang perlu diberikan suatu kesinambungan antara pusat dan bawah biar terintegrasi, biar kerja ini nyaman, melekat menjadi satu kesatuan, kita bukan dalam satu kerumunan. Oke Bang. Sesuai dengan harapan Pak Oso, memang membangun dari daerah. Sip. Oke, para penonton TV Hanura dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih sudah bersama kami. Tidak terasa ternyata waktu kita sudah cukup lama. Sekali lagi terima kasih Mas Iqbal sudah bersama kami di Bapilu DPP Partai Hanura. Siap. Sukses selalu. Siap Abang. Untuk semua pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hati nurani.